nama saya Iren dengan NIM 01/2021-024, Prodi S1 Keperawatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ventilator. Nah, ventilator adalah alat yang mampu membantu sebagian atau mengambil alih pertukaran gas di paru untuk mempertahankan hidup pasien. Semua mode untuk membantu atau mengganti atau mengambil alih dari proses pernafasan spontan. Nah, adapun tujuannya, yang pertama itu memberikan kekuatan mekanisme pada sistem pernapasan untuk mempertahankan ventilasi yang fisiologis. Yang kedua itu manipulasi airway pressure dan corak ventilasi untuk memperbaiki efisiensi dan oksigensi. Yang ketiga itu mengurangi kerja miokard dengan cara mengurangi kerja napas. Adapun persiapan alat, yang pertama itu set ventilator, aqueous sterile oksigen. Yang kedua itu persiapkan pasien. Yang pertama itu inform consent. Yang kedua itu pemberian penjelasan dan informasi. Yang ketiga itu pengaturan posisi sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, cara kerja. Hubungkan ventilator dengan sumber listrik. Hubungkan ventilator dengan sumber oksigen dan udara, tekan. Isi humidifier dengan aqua sterile sampai batas yang ditentukan. Pastikan breathing circuit apakah ada kebocoran, dan tes fungsi masing-masing preset dengan menggunakan tes lung atau kalibrasi. Atur mesin sesuai dengan klarifikasi kerja yang dibutuhkan untuk pasien. Alat siap dan disambungkan dengan konektor ETT dan atau pasien. Yang kedua itu pengertian infus pump adalah suatu alat untuk mengukur jumlah cairan atau obat yang dimasukkan dalam sirkulasi darah pasien secara langsung melalui vena. Selanjutnya itu tujuannya itu untuk menjaga pemberian cairan parenteral sesuai kebutuhan pasien. Yang kedua itu mencegah terjadinya kelebihan cairan yang masuk. Adapun persiapannya, yang pertama itu infus pump dan tiang penyangga. Yang kedua itu cairan infus. Yang ketiga itu infus set sesuai dengan alat infus pump. Selanjutnya pelaksanaan. Yang pertama itu mencuci tangan dan memakai sarung tangan. Yang kedua itu bawa alat-alat ke dekat pasien. Yang ketiga itu siapkan cairan infus dan infus set dan gantungkan di tiang penyangga infus pump. Yang keempat itu pasang drip sensor sesuai jenis infus pump pada tetesan infus set. Yang kelima itu nyalakan infus pump. Yang keenam atur infus set pada infus pump sesuai infus set yang digunakan dan jenis infus pump yang digunakan. Yang ketujuh itu atur jumlah cairan yang akan diberikan pada pasien setiap jam dan total cairan keseluruhan yang akan dimasukkan. Yang kedelapan itu tekan start untuk memulai pemberian cairan. Yang kesembilan itu jika ada hal yang kurang tepat, alat akan memberikan peringatan dengan suara dan lampu yang menyala merah pada tulisan air, occlusion, flow air, dan empty door completion. Yang 10 itu evaluasi respon klien. Selanjutnya itu ada pengertian syringe pump. Merupakan alat yang digunakan untuk memberikan cairan obat atau cairan makanan ke dalam tubuh pasien dalam jumlah tertentu dan dalam jangka. Selanjutnya itu ada tujuannya itu agar user atau pemakai tahu cara menggunakan alat dengan baik dan benar. Selanjutnya persiapan. Yang pertama itu tempatkan alat pada ruang tindakan. Yang kedua lepaskan penutup debu. Yang ketiga itu pasang syring dengan menarik holder, kemudian jepit syring tersebut. Yang keempat itu buka pintu, tekan pegangan untuk membuka klip lalu gerakan penggeser ke posisi yang sesuai. Yang kelima itu tarik keluar holder dan putar ke kanan. Biarkan pegangan
flange membentuk slot. Yang keenam itu kemudian pasang sharing beserta aksesorisnya. Sharing beserta aksesorinya. Yang ketujuh itu hubungkan alat dengan catu daya. Yang kedelapan itu nyalakan alat dengan menekan tombol. Yang kesembilan itu pilih tipe dan jenis sharing yang digunakan. Yang ke-10 lakukan pemanasan secukupnya. Ke-11 itu perhatikan protap pelayanan. Lakukan bolus dengan menekan tombol bolus sebelum dilakukan ke pasien untuk membuang udara. Atur volume cairan yang akan dimasukkan atau on atau off. Atur volume cairan. Atur waktu yang dibutuhkan untuk memasukkan cairan atau atur flow rate dalam satuan. Tekan tombol start. Lalu tindakan pelayanan pengemasan atau penyimpanan, matikan alat dengan menekan tombol on atau off. Lepaskan seluruh siring dengan aksesoris dari alat. Lakukan pengecasan alat terlebih dahulu selama 2 jam. Pasang penutup debu dan simpan alat pada tempatnya. Catat bahan kerja alat dalam jam. Selanjutnya itu perbedaan nasal kanal, rating amas atau nasal kanul. Yang pertama itu digunakan untuk memberikan oksigen tambahan pada pasien yang mengalami hipoksia ringan. Yang kedua itu bentuknya praktis sehingga pasien bisa bergerak dan melakukan kegiatan sehari-hari dengan mudah. Yang ketiga itu lebih stabil daripada masker oksigen sehingga dapat menjaga saturasi oksigen yang memadai. Masker oksigen reprating. Masker memiliki kantong reservoir plastik lembut yang terpasang di ujungnya. Ini berfungsi untuk menghemat sepertiga udara yang dihembuskan seseorang semenjak sisa udara keluar melalui samping yang dibutuhkan yang ditutup dengan katup satu arah. Hal tersebut memungkinkan orang yang menggunakan menghirup kembali sebagian karbon dioksida. Sebagai cara untuk merangsang pernapasan masker oksigen non reprating. Sementara itu masker oksigen non reprating memiliki beberapa katup satu arah di bagian samping. Masker jenis ini juga memiliki reservoir bag yang terpasang, namun bag tersebut memiliki katup satu arah yang mencegah karbon dioksida yang hembuskan masuk ke reservoir. Jenis masker ini digunakan untuk mencegah seseorang menghirup kembali udara yang dihembuskan. Kemudian troli emergensi merupakan bagian penting dalam penanganan kasus darurat di rumah sakit. Troli ini berisi berbagai macam obat-obatan yang siap digunakan untuk mengatasi kondisi darurat yang mengancam jiwa. Ada beberapa contoh obat-obatan yang biasanya terdapat dalam troli emergensi dan kegunaannya. Yang pertama itu obat-obatan untuk menangani henti jantung. Ada adrenalin, merupakan obat yang digunakan untuk meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah. Obat ini dapat memberikan secara intravena atau intramuskular untuk mengatasi hentinya jantung. Yang kedua itu atropin, merupakan obat yang digunakan untuk mempercepat denyut jantung. Obat ini diberikan secara IV atau IM untuk mengatasi henti jantung yang disebabkan oleh bradykardi atau denyut jantung lambat.
Yang ketiga itu ada obat amiodaron, merupakan obat anti aritmia yang digunakan untuk mengatasi fibrilasi ventrikal dan takikardi ventrikal. Obat ini dapat diberikan secara untuk mengembalikan irama jantung normal. Adapun obat-obat yang menangani gangguan pernapasan, yang pertama itu ada oksigen, merupakan gas yang dibutuhkan oleh tubuh untuk bernapas. Oksigen ini dapat diberikan melalui masker atau selang hidung untuk mengatasi kekurangan oksigen dalam darah. Yang kedua itu ada albuterol, merupakan obat bronkodilator yang digunakan untuk membuka saluran pernapasan. Obat ini dapat diberikan melalui inhaler atau nebulizer untuk mengatasi asma atau bronkospasme. Selanjutnya ada obat-obat untuk menangani nyeri. Yang pertama itu morfin, merupakan obat analgesik opioid yang digunakan untuk mengatasi nyeri yang hebat. Obat ini dapat diberikan secara untuk mengurangi nyeri dan meningkatkan kenyamanan pasien. Yang kedua itu Fentan, merupakan obat analgesik opioid yang digunakan untuk mengatasi nyeri yang hebat. Obat ini dapat diberikan secara atau transdermal untuk mengurangi nyeri dan meningkatkan kenyamanan pasien. Obat-obat yang lainnya itu ada juga yang dibilang sodium bikarbonat, merupakan obat yang digunakan untuk menetralkan asam dalam darah. Obat ini dapat diberikan secara IV untuk mengatasi asidosis metabolik. Adapun dextrose merupakan obat yang digunakan untuk meningkatkan kadar gula darah. Obat ini dapat diberikan secara untuk mengatasi hipolikemia atau kadar gula darah yang rendah. Yang terakhir itu ada antibiotik, merupakan obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Antibiotik yang terdapat dalam troli emergensi biasanya adalah antibiotik spektrum luas yang dapat digunakan untuk mengatasi berbagai jenis infeksi.